Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dengan NIM 1987-23108 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Universitas Nurul Huda. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Ibu Fofi Sinta. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai ekonomi syariah. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian syariah. Syariah sendiri berasal dari kata al-syariah dan al-syir'ah. Istilah ini memiliki arti khusus, yakni hukum Islam. Dalam Al-Quran, syariah digunakan dalam arti al-din atau agama, yang berarti jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia. Dalam perkembangannya, kata tersebut berarti cara atau pedoman hidup manusia berdasarkan ketentuan Allah. Syariah sering disamakan dengan fikih, namun sebenarnya syariah dan fikih merupakan dua term yang berbeda, tetapi memiliki hubungan yang sangat erat. Fikih sendiri secara harfiah berarti faham atau al-fahmu. Sedangkan secara semantik, fikih adalah mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Fikih terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fikih ibadah. Fikih ibadah adalah ketentuan yang memberi pedoman dalam melaksanakan kepatuhan seseorang pada Tuhannya secara vertikal. Contohnya seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua, ada fikih muamalat, yaitu hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik sosial, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ekonomi. Ekonomi berasal dari kata oikos, yang berarti keluarga, dan nomos, yang berarti peraturan atau aturan. Sedangkan, secara istilah, ekonomi berarti manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Nah, ekonomi syariah menurut Abdul Manan adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dasar hukum ekonomi syariah ada dua, yaitu yang pertama adalah landasan syariah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Secara yuridis, kegiatan ekonomi syariah di Indonesia ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan selanjutnya pada tahun 2008 dibagi menjadi dua, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis syariah di Indonesia juga dilandasi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang berwenang untuk menetapkan fatwa produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Tujuan ekonomi syariah tidak terlepas dari tuntutan kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan atau falah. Falah itu sendiri adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Falah akan terwujud bila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang dan memberikan dampak maslahah. Maslahah itu sendiri segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia. Maslahah dasar bagi manusia itu ada 5. Yang pertama ada agama, jiwa, intelektual, keluarga, keturunan, dan kehormatan. Dan yang terakhir ada material atau kekayaan. Dalam mencapai falah tentu tidak mudah. Permasalahannya adalah adanya keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia, serta kemungkinan adanya intervensi berbagai aspek kehidupan. Ruang lingkup ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku individu yang dituntut oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan hidup. Ekonomi syariah menekankan pada perilaku individu dan masyarakat yang konsisten terhadap orientasi maslahah, bukan kapital oriented.
Paradigma ekonomi syariah ada dua. Yang pertama ada prinsip atau al-mabda, adalah akidah Islamiyah yang menjadi landasan segala pemikiran Islam, termasuk sistem ekonomi syariah. Yang kedua ada dasar atau al-asas, adalah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Yang menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu adalah sumber atau epistemologi, yang kedua adalah tujuan kehidupan, dan yang terakhir adalah konsep harta sebagai wasilah. Nah, ekonomi syariah juga mempunyai prinsip. Prinsip ekonomi syariah itu yang pertama ada tauhid atau keesaan Tuhan, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada nubuah atau kenabian, keempat ada khalifah atau pemerintahan, yang kelima ada ma'ad atau hasil. Ciri-ciri ekonomi syariah menurut Muhammad Abu Zahroh: 1. Penyucian jiwa, kedua tegaknya keadilan masyarakat, 3. tercapainya maslahah. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Harta adalah kekayaan, properti, aset, barang, dan arti yang sejenis. Menurut Al-Quran, harta akan menjadi baik bila digunakan sesuai dengan petunjuk ilahi. Sebaliknya, harta akan menjadi buruk bila penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuknya. Kepemilikan dalam bahasa Arab disebut al-milk atau al-milkiyah, yang artinya menguasai ataupun memiliki. Kepemilikan harus seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pemilik hakiki harta. Seseorang bisa mendapatkan hak milik itu manakala dilakukan dengan cara yang diilhami oleh Allah atau diridhoi oleh Allah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsumsi, produksi, dan distribusi. Yang pertama, konsumsi dalam ekonomi syariah. Beberapa hal yang menjadi titik tekan konsumsi menurut ekonomi syariah. Yang pertama, konsumsi lebih diarahkan pada aspek maslahah bukan utilitas. Yang kedua, Islam melarang mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Yang ketiga, Islam menekankan bahwa konsumsi dapat dilakukan sepanjang memperhatikan pihak lain yang tidak mampu. Nah, yang kedua adalah produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah suatu usaha untuk menghasilkan dan menambah nilai guna suatu barang sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia, untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip produksi itu sendiri dalam ekonomi syariah adalah seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi yang mengutamakan terselenggaranya kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Yang terakhir adalah distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi Islam karena bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme distribusi berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial. Selanjutnya, perdagangan dalam ekonomi syariah. Dalam bahasa Arab, perdagangan adalah tijrah, artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Rasulullah banyak mengajarkan mengenai berdagang. Rasulullah pernah bersabda, 90% rezeki Allah terdapat dalam perdagangan. Nah, prinsip dasar perdagangan dalam Islam itu yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada kepercayaan, ketiga prinsip saling ridho atau rela antara pihak yang terkait atau penjual dan pembeli, keempat tidak mendurhakai Allah, dan kelima prinsip keadilan. Nah, dalam ekonomi syariah juga membahas mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal secara konvensional adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kestabilan ekonomi melalui pajak. Dalam penerapan kebijakan fiskal secara syariah, terdapat instrumen atau alat yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan negara. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada pajak. Nah,
dalam pajak ini hukumnya mubah atau boleh, tergantung pada kebutuhan dan kepentingan negara. Yang ketiga ada wakaf, yang keempat ada pengelolaan aset strategis, dan kelima ada hutang publik berupa sukuk. Nah, kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu sendiri adalah kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan atau memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter konstruktif. Dalam menjalankan kebijakan moneter terdapat beberapa instrumen, antara lain yang pertama operasi pasar terbuka, yang kedua fasilitas diskonto, yang ketiga rasio cadangan wajib, yang keempat imbauan moral. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut SK Menku RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan pengeluaran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, lembaga keuangan dalam arti konvensional adalah lebih menggunakan sistem bunga dalam penyelenggaraan sistem keuangannya. Sedangkan lembaga keuangan berdasarkan syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Akadnya ada yang pertama penghimpunan data. Nah, penghimpunan data ini yang pertama ada al-wadiah, yang kedua ada al-mudarobah, yang kedua ada pembiayaan atau penyaluran dana. Nah, pembiayaan atau penyaluran dana ini yang pertama ada jual beli atau al-buyu. Dalam al-buyu ini ada 3 akad. Yang pertama ada bai murabahah, yang kedua ada bai as-salam, yang ketiga ada bai istiqna. Yang kedua ada bagi hasil. Dalam bagi hasil ini ada 3 akad. Yang pertama akad musyarakah, yang kedua akad mudarobah, dan yang ketiga jasa pelayanan. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Yang pertama, ada bebas dari unsur maisyir, gharar, dan riba. Yang kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang sah menurut syariah Islam. Yang ketiga, menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswa. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Yang kedua, asuransi syariah. Yang ketiga, pasar modal syariah. Yang keempat, reksadana syariah. Yang kelima, pegadaian syariah. Dan yang keenam adalah baitul mal wal tamwil dan koperasi syariah. Dalam struktur organisasi, lembaga keuangan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai ekonomi syariah dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirahnya. Saya Eri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.